Kan kita kan judulnya Makkah in the Bible. Iya, betul. Belum dapat. belum dapat. Ya. Terus ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya di sini, Luis Prasetyo. Kita akan membahas lagi soal kainama, yang mana dia mulai lagi cocokmologi. Yang saya mau bahas adalah soal cocokmologinya yang gagal total, guys. Tapi kenapa kok bisa sampai gagal total? Iya, karena dia mencoba untuk mencocokmologikan sesuatu ayat dalam Alkitab, ternyata gagal. Dia sendiri ketawa kecengengesan nanti ketika gagal gitu. Kita harus cari lagi, katanya begitu. Intinya dia mau cari tahu tentang bait Allah yang ada di Mekah. Cobalah. Ini cara berpikirnya saya benar-benar bingung. Kenapa dia cari bait Allah yang ada di Mekah? Iya kan? Padahal kan bait Allah itu jelas-jelas ada di satu tempat tertentu yang kita akan coba bahas nantinya. Sebelumnya kita nonton dulu video dari kainama ini. Oke, gini. Udah ya, Ustazi. Syukran. Ustazi kembali dulu yang Mekon Mamre tadi. Ya. Ini GPS. Naik ke atas, geser ke atas. Geser ke atas, Ustazi. Terus sampai mentok. Terus sampai mentok, Ustazi Tuan Guru. Nah, di sebelah kiri ada tulisan Bible warna biru. Diklik. Di sebelahnya Genesis tuh. Ada klik. Dah. Klik, ya. Lalu ke bawah, geser pelan-pelan. Oke, stop. Itu ada writings. Tulisannya kan ada yang tebal 3 tuh. Torah, prophets, writings. Nah, di sebelah kanannya writings ada PSALMS. Klik. Oke, cari chapter 84. Itu kan chapter ada tuh di atas. 84. 84. Oke, dah. Geser ke bawah. Nggak usah itu angka 3 tuh udah. Udah. Angka 3 udah ya. Angka 3 tuh ya. Oke, gedein. Nah, kita main di sini nih. Kita main 84 3 Malehi. Mana dia Malehinya? Sebentar ya. 3 4. Oh, geser ke bawah lagi. Kalau di bahasa aslinya itu ayat 4, Dalet. Maaf, geser ke bawah. Up, udah. Gam, ini saya kasih dulu saudaraku sayang evangelis. Tolong bacakan yang Dalet. Ya, siap More ya. Saya baca ya. Saya. Gam shifor masyah bayit yudrot khen lah aser sata efroheya. Belum habis itu masih ada ayat et mizbehotaiha hasem Adonai shebaot malchi Elohai. Malchi Elohai. Iya. Malchi Elohai. Ya baik, syukran. Ustazi Tuan Guru, ya syukran ya evangelis. Ustadz Aditya itu ya geser kursornya ke bawah di huruf Ibrani itu. Baris pertama, baris kedua, jangan diblok, geser aja ya. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat diblok sampai koma lagi. Ya dari situ sampai koma. Pindahkan lagi ke Google Translate Ibrani Arab. Ini GPS kita Ibrani Arab. Wallah. Ya. Rumah itu, bait Allah. Yang nanti akan ditunjukkan oleh imamnya Raja Daud, Bani Korah, dan keturunan Yobab, yang orang Uhud, orang Madinah. Kuncinya apa? Rumah Allah. Rumah Allah. Wallah. Baitullah. Baitullahnya di mana?
Ya kita belum tahu. Loh, siapa yang menunjukin? Imamnya Raja Daud. Siapa? Bene Korah. Bene Korah itu siapa? Saudara sepupunya Yobab, raja. Yobab itu siapa? Orang Uhud. Uhud itu di mana? Madinah. Tadi kan kita udah baca. Madinah. Iya, betul. Iya. Ya kan? Tapi kan yang kita omongin sekarang Baitullah itu adanya di Makkah. Kan kita kan judulnya Makkah in the Bible. Iya, betul. Belum dapat. belum dapat. Ya. Terus ya. Ya, di situ dia coba cocokmologi dan mencari bahwa di dalam Mazmur 84 ayat yang keempat ini berbicara mengenai bait Allah, rumah Allah yang ada di Mekah, katanya kan gitu. Tapi sebenarnya ini adalah cocokmologi yang gagal. Begitu dia cari, loh, ternyata di situ bilangnya Welohai. Welohai artinya apakah itu bait Allah yang ada di Mekah? Dan ternyata gagal, guys. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat sendiri ya. Jadi kata di sini yang dipakai adalah Malki wa Elohai. Nah, kalau kita melihat, kalau dikatakan di sini ya Malki wa Elohai. Jadi kalau dibilang sini ya Elohai ini memang benar-benar Allah ya. Jadi sebagai raja dan Allah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya juga ya, Ho basileus mau kai ho theos mau. Dalam bahasa Inggrisnya sendiri, my king and my God. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa dikatakan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Kalau kita melihat ini maka kita harus tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pujian kepada Tuhan yang adalah Raja. Yahweh adalah Raja dan Allahku. Gak ada hubungan sama sekali untuk mencari di sini bait Allah, bait suci yang ada di Mekah. Dan cocokmologinya Pak Kainama benar-benar gagal total dalam bagian ini. Dan bahkan kalau Pak Kainama ini pernah Kristen ataupun kita semua orang yang Kristen ini, pasti kita semuanya tahu kan sejak kapan ada bait Allah di Mekah. Karena bait Allah atau bait suci yang didirikan oleh Salomo pun sebenarnya tempatnya bukan ada di Mekah. Dan sudah jelas dalam Alkitab menyatakan bahwa tempatnya ada di Yerusalem. Jadi kalaupun mau cocokmologi, setidaknya cocokmologi yang benar gitu loh, yang agak-agak nyambung dikit. Jangan malah jauh banget. Ini berbeda jauh banget dari yang seharusnya. Bahkan dikatakan di sini baheklah di Yerusalem, yang artinya apa? Di Yerusalem. Baheklah atau bait suci itu ada di Yerusalem. Seperti apa yang dikatakan bahasa Indonesianya, bait suci yang di Yerusalem. Dan kalau kita melihat di sini sebenarnya sudah patah cocokmologinya Pak Kainama, karena tidak ada sama sekali bait Allah. Bahkan di dalam Alkitab ingin menjelaskan bahwa bait Allah, bait suci atau Daud itu imamnya berada di Mekah. Karena jelas-jelas bahwa Daud, bait Allah, bait suci itu tempatnya ya di Yerusalem, Pak Kainama. Kalau Anda pernah ke Yahudi, Israel, pernah sekolah di Israel, kuliah di Israel, masakan Anda mau cocokmologi hal-hal yang konyol kayak gini. Yang artinya konyol apa? Ya Yerusalem itu dari dulu di situ bait Allah, mau dipindahin ke Mekah sama Pak ini. Ini mau menentang sejarah, mau menentang Allah yang membuat sejarah, benar nggak? Contohnya kayak gini, cocokmologi A, B, C, D, E, F, G ingin mengatakan bahwa ibu kota negara Indonesia yang adalah DKI Jakarta, dikatakan bahwa DKI Jakarta itu tempatnya ada di Sulawesi Utara. Cocokmologinya kayak gitu. Hanya gara-gara mungkin ada kata apa yang mirip-mirip dengan kata Manado, misalnya kayak gitu. Nah ini kan cocokmologi yang nggak masuk akal. Makanya saya bilang kalau cocokmologi Mbok Yo agak yang pinter dikit pakai nama. Jangan cocokmologi ngasal kayak gini dan kemudian ketawanya gampang banget. Ternyata di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan sedikit pun tentang Mekah. Bahkan ketika dia mencari di Google kosong andalannya dia itu ya, ternyata ketemulah bahwa bait Allah
tidak ada dalam Mazmur 84 ayat yang keempat. Yang ada malah dikatakan di situ nama Allah. Benar kan? Dan bahkan ada dikatakan di situ Yahweh atau Adonai. Tidak ada kata Elohim. Nah, oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan orang ini sudah mulai sembuh ya, nggak cocokmologi lagi, karena kasihan juga kalau terus-terusan pakai ilmu cocokmologi. Nanti dia makin lama makin kehilangan arah dan tersesat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. Lihat, be with you all.